Kita bukan SKSD sok kenal sok dekat, bukan, tapi kita adalah keluarga di tempat ini. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Thank you PAW, thank you. Sudah diajak menari-nari ya. Karena saya dapat banyak firman, makanya saya banyak catat-catat di handphone saya. Saudara, sepanjang hari ini saya berkhotbah tentang seri kepemimpinan seperti janji saya minggu lalu. Dan tadi pagi dan siang itu saya khotbah dari perjanjian lama. Tapi untuk yang sore dan nanti malam saya ambil dari perjanjian baru. Ya, dan hari ini juga kabar gembira, gereja kita di Nusa Dua sudah pindah tempat ke yang lebih besar. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita ya. Itu betul-betul kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, sehingga kita boleh dapat kesempatan beribadah di tempat yang lebih baik lagi. Ya, dan tadi pagi Pastor Lani yang melayani di Nusa Dua sampai di Army of God. Sekarang tinggal saya yang terus berlanjut untuk 2 sesi berikutnya ini ya. Tadi pagi saya berkhotbah dari ini pagi pemimpin karena pilihan Tuhan. Anda tidak pernah bayangkan seorang yang masih muda, meskipun tidak muda-muda amat, umurnya 70, dipercaya menggantikan satu orang sekali bermusa. Menggantikan Musa itu nggak gampang. Ya, Musa itu seorang yang mewakili hukum Taurat. Kalau orang lihat Musa itu seperti lihat Tuhan, karena hanya Musa yang pernah ngobrol dengan Tuhan langsung. Ya. Jadi nggak ada orang seperti seperti Musa yang bisa sedekat itu dengan Tuhan. Tapi Yosua pada akhirnya dipilih menggantikan Musa menjadi pemimpin orang Israel sampai ke tanah perjanjian. Saya tidak khotbah itu lagi tadi pagi, Anda bisa dengarkan YouTube-nya. Karena kalau Anda dengarkan tadi pagi, Anda akan komplit dengar khotbah saya, karena macam-macam poinnya. Ini ada saudari kita yang ikut dari tadi pagi. Ya, ternyata yang touch up saya ini juga ikut dari tadi pagi juga. Ya, jadi banyak orang dapat dari pagi, siang, sampai nanti malam lebih komplit. Yang ibadah siang itu saya judulnya adalah urapan 2 kali lipat. Ya, Elisa dipanggil untuk menggantikan Elia. Dan khotbah saya yang sore ini tentang orang muda yang dipakai besar juga, orang muda yang dipercayai, seorang muda yang usianya belasan tapi sudah dipercayakan sebuah penggembalaan, itu luar biasa. Dan ini bukan menggantikan tapi meneruskan estafet yang ada sebagai gembala. Ya, dan tentunya sebelum kita ngomong itu, saya ajak Anda untuk membuka dulu di dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat pertama dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Perhatikan ya, kalau kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan, ini janji Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kalau lihat ayat 3 dikatakan diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Di bawah lagi dikatakan diberkatilah buah kandunganmu. Keluar masukmu akan diberkati. Tapi di ayat 13 ternyata berkat itu tidak berhenti hanya berkat secara kehidupan yang kita peroleh. Tapi namanya berkat itu ada berkat yang lain yang Allah sediakan ketika kita mengasihi Tuhan. Di ayat 13 dikatakan begini, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ternyata berkat itu enggak berhenti dengan berkat materi. Kalau kita selalu ukur berkat materi itu macam-macam. Tadi siang saya ngobrol sama satu teman, saya cerita banyak, kadang-kadang kita tuh kurang menyadari berkat di sekitar kita. Saya bilang kalau kita bisa sehat, terus saya kasih contoh, kita makan bigul nih di depan kita nih, tidak ada alergi, harga murah, menikmatinya dengan sukacita, itu bless nih, ini berkat loh. Terus kita punya istri, tidak semua orang punya pasangan hidup. Kita punya pasangan hidup, punya anak, tidak semua orang punya anak. Kita bisa punya anak, jangan bilang punya anak, aduh banyak anak tambah banyak pusingnya gitu ya. Berarti kurang bersyukur. Ya. Tapi memang hidup harus betul-betul dibangun ya. Saya bilang ke teman saya ini, Anda tidak menyadari
kita itu banyak hal yang bisa kita syukuri dalam hidup ini. Dan berkat itu ternyata nggak berhenti di situ aja. Berkat Anda mengenal Tuhan, Anda mengasihi Tuhan lebih dalam, itu berkat juga. Tapi di ayat ini, Tuhan dikatakan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kalau Anda belajar dalam Alkitab, banyak kepemimpinan itu dipilih oleh Tuhan. Daud contohnya. Mana pernah mimpi Daud seorang gembala 2 ekor kambing domba, terus dia bermimpi jadi raja gitu, pasti akan orang-orang sebelahnya akan berkata, mimpi kamu, mimpi kamu. Mana bisa kamu Daud, kamu loh gak punya CV yang lengkap. Makanya tadi saya bilang kalau Anda hidup sungguh-sungguh mencari Tuhan, dimanapun Anda, meskipun tidak ada orang yang lihat hidup Anda, tapi kalau Anda intim bersama Tuhan, Tuhan akan cari Anda, Tuhan akan temukan Anda, Tuhan akan angkat Anda menjadi seorang pemimpin. Bagaimana bisa Hokam, seorang gembala kambing 2-3 ekor, tiba-tiba menjadi raja masyhur di Israel? Coba sebut satu nama lagi. Saulus dipanggil untuk menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Dari mana ceritanya orang pembunuh, pembenci murid Tuhan, tiba-tiba Tuhan bisa ubah dia. Tuhan pilih dia dulu pertama-tama ketika dia mau ke Damsyik, kena sinar, dia padahal bawa surat kematian itu untuk murid-murid Tuhan. Ketika dia melihat sinar itu dia rebah, langsung ngalami perubahan hidup. Ananias yang disuruh Tuhan untuk mendoakan, Ananias berkata, Tuhan gak salah orang ini kan pembunuh murid-murid Tuhan, ini kan pembenci kegerakan. Tapi Tuhan berkata apa? Ini orang kukhususkan. Selalu ada pilihan Tuhan. Yosua, tadi bagi yang saya khotbahkan, Yosua seorang muda, bahkan mungkin Musa pun tidak expect bahwa Yosua akan menggantikan dia, karena jenjang umurnya panjang. Yosua itu umur 70 ketika dapat kepercayaan, Musa 120 ketika dia meninggal. Itu sudah di ambang akhir Musa. Tuhan bilang sama Musa, kamu panggil Yosua, urapi dia di depan pemuka-pemuka. Kadang kalau Tuhan apakah nggak bisa sih langsung angkat Yosua? Bisa Tuhan itu, buktinya Tuhan menyertai Yosua. Matahari pernah dibikin berhenti oleh karena Yosua minta sama Tuhan, Tuhan minta supaya jamnya lebih panjang. Dan Alkitab mengatakan matahari pernah berhenti di Gibeon di zamannya Yosua. Tangan Tuhan tiba-tiba pegang matahari sama bulan, nggak boleh putar. Ya kalau Anda belajar ilmu apa ini? Fisika? Astrologi? Astronomi? Whatever it is ya. Sudah kebanyakan korban ya hari ini. Bayangin itu matahari nggak goyang kemana-mana, jamnya nggak berubah. Kadang-kadang kita minta perpanjangan waktu, jam kita mau dimatiin, nggak mempan bro. Jamu mati di sini, tapi jam orang lain tetap jalan. Jadi istilahnya sia-sia apa yang kamu lakukan. Tapi zaman Musa, zaman Yosua, itu matahari betul-betul berhenti itu, ditahan sama Tuhan sekian lama untuk supaya Yosua tetap perang dengan masih terang. Tuhan apakah nggak bisa lakukan? Bisa Tuhan itu. Tapi manusia kadang-kadang perlu bukti. Manusia melihat apa yang tampak, makanya Tuhan pakai tangan Musa, kamu yang mendoakan Yosua. Doakan Yosua supaya orang Israel tahu bahwa kamulah memang yang akan meneruskan yang meneruskan kepemimpinan ini adalah Yosua. Doakan supaya segenap mata orang Israel bisa melihat bahwa inilah the next leadernya. Musa berdoa di Yosua, diminta sebagian kewibawaan kasihkan kepada Yosua. Ini luar biasa. Ada intervensi Tuhan di dalamnya. Kenapa intervensi Tuhan di dalam kepemimpinan? Karena kepemimpinan itu selalu ada di hati Tuhan, saudara. Makanya jangan alergi dengan yang namanya pemimpin. Ketika dipercaya sesuatu, itu kalau Tuhannya sudah panggil kita, Anda modalnya ini loh, hanya ini Tuhan. Ngomong, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku,
Pakailah hidup orang lain, bukan kan? Hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Jadi pemimpin itu adalah berkat yang Allah sediakan bagi kita. Saya ngomong menjadi pemimpin tidak selalu ngomong tentang dunia pelayanan. Karena kalau Anda bilang Musa itu bukan seorang full time, Musa itu seorang pemimpin politik sebetulnya. Dia membawa bangsa, dia pemimpin perang di zaman itu. Kalau bicara tentang keimaman, ada Harun sebagai imam. Kalau bicara nabiya, meskipun dia nabi, nabianya ada Miriam. Jadi kalau Anda tanya Musa, siapa Musa? Dia pemimpin bangsa di waktu itu. Ibarat kita presidennya yang membawa bangsa itu keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Tapi yang perlu ditangkap adalah Tuhan mau kita jadi pemimpin. Makanya ini menjadi relate ketika di Matius pasal 5, Tuhan berkata gini sama murid-muridnya, kamu adalah garam dunia. Tak cukup dengan itu, dikatakan kamu adalah terang dunia. Pelita tidak mungkin ditaruh di bawah gantang, pelita selalu ada di atas. Siapa yang hobi simpan pelita di bawah kasur? Ada? Pasti mati lampunya itu, ditaruh di bawah kasur. Biasa pelita selalu ada di atas. Kenapa di atas? Untuk menyinari sekitarnya. Kapan kita bisa berdampak? Matius 5:16 dikatakan, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kapan kita bisa menjadi berkat bagi nama Bapa? Ketika Anda dalam sebuah kepemimpinan, saudara. Saya tadi ngomong sama teman-teman tadi pagi, Anda nggak berhasil, Anda pintar ngomong, nggak ada yang suruh ngomong. Pak, sorry ya, dilewati terus. Karena Anda nggak berhasil. Tapi kalau Anda berhasil, Anda tidak bisa ngomong, Anda kan dipaksa ngomong. Saya pernah ketemu orang yang tidak bisa ngomong, tapi ketika dia ngomong, tidak perlu ngomong, tunjukkan data. Ini penjualan saya tahun kemarin, ini penjualan saya sekarang, dan ini marginnya. Orang, dan dia berkata gini, tapi dia ngomong gini, ini bukan kehebatanku, karena aku tidak bisa. Warisan aku tidak punya, sekolahnya juga cuma S3, SD, SMP, SMA, ya. Apalagi partner bisnis gak punya. Tapi kalau sampai ini terjadi, itu semua karena nama Tuhan. Itu semua orang yang dengarkan langsung tepuk tangan semua di situ. Anda gak usah ikut tepuk tangan, gak usah. Ini saya peragaan, perumpamaan. Semua orang tepuk tangan. Kenapa? Lihat buktinya ada di situ. Bagaimana Anda bisa mempengaruhi sebuah bangsa kalau Anda di level terendah dalam kepemimpinan? Kita tidak bisa menggarami apapun. Paling tidak kalau saya sebagai seorang pemimpin, mungkin Anda tidak menyadari Anda seorang pemimpin, Anda pemimpin dalam rumah tanggamu itu pemimpin juga loh, anugerah. Kita bisa mempengaruhi istri dan anak-anak kita menjadi lebih baik lagi. Ya. Saya paling suka kalau saya ngobrol makan bersama keluarga saya, banyak kesempatan saya bisa membangun sesuatu di situ. Kalau saya dapat kesempatan untuk menjadi seorang gembala dulu, dimulai dari kota Jember, yang gak ada jemaatnya, mencari jemaat sendiri. Mungkin 300-an waktu itu, 300-400 orang. Saya bisa menggarami 300-400 orang itu. Ketika dipindah ke Sidoarjo, menjadi 2.800, saya bisa menggarami 2.800 orang di situ. Ibadah tadi pagi ketemu jemaat Sidoarjo, langsung tahu namanya. Saya gembala Sidoarjo lebih lama, 16 tahun. Langsung saya sebut namanya. Masih ingat saya loh, masih lah. Ya kan, kalau jemaat Bali masih lupa kadang-kadang. Kemarin minggu lalu tanya namanya siapa, minggu ini maaf ya namanya siapa. Terlalu banyak orangnya soalnya ini. Ya. Masih ingat, diajak foto saya di depan tadi. Saya bisa menggarami 2.800. Kalau saya dipercaya Tuhan di Bali ini 3.800, artinya saya bisa menggarami 3.800 orang juga. Semakin tinggi kepercayaan, semakin kita bisa membawa dampak bagi kemuliaan Tuhan. Bilang kiri kanan, jadi pemimpin itu nggak boleh alergi, karena itu salah satu berkat. Ya, jangan ku jawab gak gitu ya, ku jawab tidak. Harus jangan ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Kepemimpinan selalu karena Tuhan yang memanggil kita, saudara. Sampai di sini bisa dapat sesuatu enggak? Kalau Anda jadi seorang CGL, seorang coach, itu anugerah. Seorang TL itu anugerah, bukan karena kuat gagah kita. Mari kita lihat sekarang, coba kita buka di dalam
di dalam Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1 sampai 3. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1 sampai 3 dikatakan begini. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau, perhatikan ya, supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruhkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Timotius gak pernah bermimpi bahwa dia akan menjadi seorang gembala di Efesus pada akhirnya. Tapi panggilan itu datang dalam hidupnya. Makanya saya katakan, baik Daud, Elisa pun dipilih Tuhan. Musa pun dipilih Tuhan. Semua orang pemimpin yang bisa kita sebutkan di Alkitab, itu pilihan Tuhan semua. Gideon yang lagi mengirik gandum di tempat persembunyian, Tuhan berkata, hai pahlawan yang gagah berani. Mimpi apa coba? Kalau tadi pagi saya kasih tahu kenapa Yosua dipilih Tuhan. Ayat itu mengatakan begini, sebab Yosua itu penuh roh Tuhan. Ada tafsiran mengatakan, oh iya karena Yosua itu habis ditumpang tangan maka ada roh kebijaksanaan. Bukan. Menurut saya dia adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Makanya kalau orang dekat dengan Tuhan, Tuhan hanya mengingat orang itu. Halo saudara. Tapi yang menarik adalah, kenapa mereka dipilih? Berarti kan ada sesuatu yang mereka punya sehingga Tuhan itu sampai memilih mereka. Contoh yang barusan kita baca, Paulus memilih Timotius. Aku mau orang muda ini untuk apa dikatakan, dan Paulus mau ayat 3 supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Ada 4 poin dengan cepat yang saya ingin bagikan. Yang pertama, kenapa ini orang muda bisa dipercaya? Kenapa Paulus membawa Timotius menjadi seorang gembala pada akhirnya? Lihat, ini harus punya saudara. Memiliki, kok ini? Berarti saya salah poin memberikannya ya. Ini saudara yang gak apa-apa ya, bolak-balik gak apa-apa ya. Ini poin nomor 2 saya, tapi gak apa-apa deh. Memiliki karakter yang baik yang dapat diandalkan. Coba poin kedua dulu, keluarkan poin kedua. Ini, poin kedua dulu aja ya. Yang satu anggap Anda gak lihat ya. Saya sembunyikan, pling, hilang, enggak ya. Ini loh, sehati, oke lah, enggak apa-apa, poin 1 dulu ya. Sudah dikasih poin 1 ya. Oke, ini nih yang pertama-tama, memiliki karakter yang baik dan dapat diandalkan. Kok bisa? Itu tadi dilihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 16, di ayat 2 dikatakan, Timotius ini, perhatikan ya, dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Kalau Anda mau dipercaya di dalam sebuah kepemimpinan, baik itu di sekuler ataupun di gereja, coba dicek dulu pertama-tama. Apakah kita punya good character belum? Apakah kita dikenal baik enggak? Atau mungkin kita dikenal, maaf, suka pinjaman uang. Suka pinjam, lupa mengembalikan. Bahkan kalau sudah dipinjemin baik-baik, tapi kalau pas ditagih marah-marah. Apakah kita dikenal sebagai orang yang baik atau dikenal sebagai orang yang buruk? Makanya nggak heran ketika Paulus ngomong sama Timotius, syarat-syarat penilik, syarat-syarat diaken, dikatakan syarat-syarat penilik apa? Nggak boleh baru bertobat. Suruh kasih kesempatan salah satunya. Apalagi seorang peramah, bukan pemarah. Istrinya 1. Ya. Terus apalagi? Bisa mengepalai rumah tangganya dengan baik. Ada kriteria di dalam melayani Tuhan. Itu bicara tentang karakter. Masih ingat ketika hamba yang punya 5 talenta, ketika dia berjalan menghasilkan berapa talenta saudara? Menghasilkan 5 talenta, dikasih kepercayaan 5, dihasilkan 5 berikutnya, jadi 10 talentanya. Dan Anda tanya, apa pujian Tuhan? Tuhan tidak memuji, hai hambaku yang ciamik, pintar, cerdas, enggak. Yang dipuji apa? Engkau adalah hamba yang baik dan setia. Kamu setia dengan perkara kecil, aku percayakan tanggung jawab yang lebih besar.
Yang pertama-tama yang dilihat Tuhan di hidup kita adalah karakter. Ada orang melamar pekerjaan, tesnya gampang. Tesnya adalah orang itu menaruh uang $100 di bawah meja. Dan dia pergi. Sebelum interview, bos dari yang interview itu dia pergi, sengaja ditaruh uang $100. Kalau tiba-tiba ada orang datang interview, apa istilahnya, kalau orang interview yang baru itu apa? Pelamar kerja lah ya, datang ke situ, terus tiba-tiba ngeliat $100 itu dan berkata, wah kok tahu Tuhan, ternyata aku dikasih hadiah, belum sudah langsung dapat door prize $100. Percayalah, ketika $100 itu tidak ditemukan oleh yang interview, Anda nggak lulus, saudara. Saya lihat sosmed lucu, ada orang mau melamar pekerjaan, dalam perjalanan lorong itu tiba-tiba dia lihat ada sampah berantakan, langsung diambil sampah itu dimasukkan sama dia, kotorannya dimasukkan. Udah dia masuk ke dalam ruangan di mana dia diinterview. Tiba-tiba begitu sampai langsung disalami, congrats, kamu diterima. Loh, dia tanya, kok bisa? Aku belum diinterview kok sudah diterima. Dia bilang, kamu sudah lulus. Loh, dari mana lulusnya? Dia bilang, tadi kamu lihat ada sampah tumpah, itu sengaja kami tumpahkan. Dan kamu masukkan di situ, padahal itu nggak tanggung jawabmu, tapi kamu bisa lakukan. Dari situ, kami bisa melihat kualitasmu itu seperti apa. Bahwa kamu peka kepada sekitarmu, punya good character. Saudara, Anda mau dipakai Tuhan nggak? Yang mau angkat tangan. Yang ketiduran, mari angkat tangan. Tidak ada. Mau semua kan? Promosi itu sederhana. Kenapa sampai Timotius ini diajak, meskipun dia masih muda, kurang pengalaman. Tapi Paulus dengar dia ini orang baik, si Timotius ini. Makanya gak heran orang yang punya karakter baik pasti jadi pilihan utama dalam pemakaian. Jangan bilang, kenapa sih kok aku gak dipakai? Tadi saya ngomong, apa bedanya Yosua sama Harun? Harusnya bisa menggantikan Musa itu Harun. Harun itu lebih tinggi, bahkan Harun itu pintar ngomong, jubirnya Musa ketika ketemu Firaun. Harun yang ngomong. Tapi kenapa Yosua yang dipilih? Harun itu kadang karakternya kurang bagus. Tahu dari mana? Dia sering menabrak otoritas. Ketika Musa melakukan dosa, mengambil perempuan Kus, itu Harun dan Miriam yang paling vokal ngomong di situ. Dan ketika Musa ada di kemah pertemuan 40 hari bersama Tuhan, orang-orang Israel teriak-teriak, mana Musa, langsung ngomong sama Harun, ayo buatkan kami ini Tuhan. Itu Harun itu bisa ngomong gini, kumpulkan emas-emas, langsung dibakar dijadikan lembu emas. Harusnya pilihan utama itu Harun, bukan Yosua. Tapi Tuhan tidak lihat karakter yang setia. Anda tahu mau Yosua itu siapa? Yosua itu ketika Musa ada di kemah pertemuan bersama Tuhan, Yosua itu tidak meninggalkan kemah, Alkitab mengatakan. Bayangin, dia stay di situ. Ini orang available. Ketika dia nggak ada tugas di situ, dia tetap setia di situ, tunggu. Orang kayak begini akan dicari sama orang. Halo, ini ada orang apa enggak sih? Tadi pagi saya ngomong, sifat yang diinginkan dari seseorang itu apa? Setia. Kalau orang setia, siapa mendapatkannya? Karakter itu harus dipunya, saudara. Modal utama kita dalam pelayanan, modal kita di dalam pekerjaan, karakter. Kalau itu bukan hak kita, jangan ambil. Jangan jadi orang itu seperti orang makan di sebuah tempat, nggak usah menyebut ya merek. Di sebuah tempat di Jawa Tengah, ya, di dekat-dekat trotoar, terus makannya gudeg, makannya apa, terus dilihat ini ternyata platnya L atau platnya DK, kesempatan, mumpung sekalian aja mumpung, makan berapa? Cepek jing, satu porsi cepek jing. Alasannya apa? Pokoknya dapat cuan dulu. Ini orang begini tidak akan dapat promosi tempat makannya. Kenapa? Banyak orang luka hati di situ. Ada yang happy ketika harusnya harganya 25.000 jadi 100.000. Oh nggak apa-apa, kasih itu sabar. Gak mungkin. Anda kan berani bayar, habis itu Anda kan berkata, aku tidak akan datang lagi makan di situ. Itu karena aji mumpung.
orang itu karakter itu harus dipunya pertama-tama. Ingat, Timotius dipilih itu karena karakter. Karakter. Saya ngomong, anak saya sedang kerja ini, sambil kuliah sambil kerja. Saya bilang sama anak saya, nak, kalau kamu nanti dimarahin sama bosmu, kamu jangan lupa senyum ya. Gak usah marah, senyum. Kalau kamu ini bilang, maaf, saya tolong dibimbing. Nanti kalau kamu kerja, selesai kerjaanmu, datang ke bosmu bilang, apa yang bisa saya bantu lagi? Orang kerja itu harus mil 2, tidak bisa pakai mil 1. Anda harus mil 2. Jangan kerja itu hanya sekedar sesuai target, no, lebih target bila perlu. Kalau Anda nggak lebih target, kalau Anda pun nggak sampai nggak lebih pun, kabar baiknya Anda tetap on target. Tapi kalau Anda ngepreskan di target, belum tentu pasti target. Karakter itu selalu disukai oleh Tuhan, saudara. Coba kasih tahu kiri kanan, karakter itu disukai Tuhan. Anda dapat sesuatu enggak? Halo, Anda dapat sesuatu enggak? Yang coba 2 Timotius 1 ayat 5. Dikatakan begini, 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Menarik ya, disebut iman tulus ikhlas. Orang ini dalam pelayanan, dia tidak punya motivasi. Kalau ditanya motivasimu apa sih Timotius dalam melayani Tuhan? Ya motivasinya cuma satu, aku ingin menyenangkan Tuhan melalui hidupku. Orang kalau motivasinya benar, tidak mungkin nggak diangkat sama Tuhan. Karena Tuhan itu lihat hati kita, Tuhan lihat hati kita. Makanya dikatakan aku melihat imanmu yang tulus ikhlas, itu yang membuat dia dipilih sama Paulus. Iman yang tulus ikhlas itu adalah ketika dia di dalam pelayanan, dia tidak pernah mengeluh. Apa-apa disuruh, oke, siap. Suruh apa? Yes. Orang seperti ini pasti akan selalu diingat. Karena dia tidak pernah berkata tidak untuk sebuah tugas. Tahu iman yang murni dan tulus ikhlas itu apa? Adalah iman yang ketika dia menghadapi tantangan dalam pelayanan, dia tidak gampang jadi orang yang putus pelayanan. Dia akan berkata, meskipun ini tidak gampang, aku tetap jalani. Dia tabah menjalani setiap tantangannya ada. Itu orang hebat. Berarti ini orang punya karakter bagus sekali. Saya berdoa, GMS orang-orangnya karakternya baik semua. Coba salami, kenalkan. Saya yang diomong itu tadi terjadi di hidup saya. Tidak ada yang berani ngomong gitu. Kita harus jadi orang yang punya karakter bagus, saudara. Anda kalau punya perusahaan, kalau mau mempekerjakan orang, cari apa yang pertama-tama, ayo coba. Pasti lihat orang yang punya karakter bagus. Ada anak-anak yang dikasih permen, perintahnya jelas, dilarang jilat permennya ya, sampai aku datang. 10 anak dikasih permen satu-satu, tidak boleh dijilat saudara. Godaan kan itu. Ternyata ada 5 anak yang gagal. 5 anak itu karena mumpung nggak ada pengawasnya, langsung dijilat permennya. Yang 5 sabar, dia berkata sabar itu suwe. Ya, dia tunggu aja nggak dimakan permennya. Dan survei mengatakan 5 anak yang nggak tahan untuk makan permen itu, 5 anak itu nggak jadi apa-apa pada masa tuanya. Tapi 5 anak yang dia bisa tahan untuk dia nggak jilat permen itu, 5 anak itu menjadi 5 anak yang berhasil pada kemudian hari. Karakter itu penting di hidup kita, saudara. Bangun reputasi dalam hidupmu. Kalau reputasimu dibangun, Anda tidak usah takut. Nanti Tuhan yang akan pilih Anda, Tuhan yang cari Anda untuk promosikan Anda. Katakan amin. Yang percaya kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang kedua, ini kebalikannya. Kenapa Paulus memilih Timotius, seorang muda? Karena ini loh, ini nggak banyak orang bisa begini. Karena Timotius itu sehati sepikir dengan pemimpin dan tujuannya untuk kepentingan Kristus. Kalau dalam konteks pelayanan, dia tidak punya motivasi yang lain. Coba kita buka di dalam Filipi pasal 2, ayat 19 sampai ayat 23, dikatakan begini. Tetapi dalam Tuhan Yesus, perhatikan ya, ku harap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ikhwalmu. Karena,
perhatikan kata-kata ini, tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Ini luar biasa loh. Kalau kita bisa bahasa Ibraninya ngeblend, what is ngeblend? Kalau kita bisa sepakat dengan pemimpin kita, saya yakin promosi akan datang di hidup kita. Melekat ini bukan apa ya, what is ngatok. Cari muka, yes man, bukan gini. Saat sepikir itu gini loh, melihat tujuan yang sama, dan dia berkata, aku akan mendukungmu sampai tujuan yang sama. Itu bukan cari muka. Dia tahu tujuannya, dan bahkan kalau lihat ayat ini, coba perhatikannya, dibaca lagi deh. Dikatakan begini, karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Kalau orang cari muka, bukan untuk kepentingan orang lain, kepentingan diri sendiri. Dia kepentingan orang lain. Dan dikatakan ini, dikatakan ini, sebab semuanya mencari kepentingan sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kalau kita bekerja di sebuah company, terus kita lihatnya bukan untuk kita, kalau cari muka itu untuk kitanya. Tapi kalau kita bekerja di sebuah company, yang kita lihat adalah, aku mau melalui hidupku, company ini menjadi besar. Lebih besar gara-gara aku masuk, karena aku aset untuk company ini. Orang yang seperti ini, pasti akan dipromosi lebih lagi. Ini bukan orang cari muka. Orang cari muka itu selalu pikirannya untuk diri sendiri. Timotius kenapa dipilih sama Paulus? Ini orang sehati sepikir di dalam pekerjaan Tuhan. Ini luar biasa sekali. Amin saudara. Dia sehati sepikir. Masih ingat Yusuf enggak? Yusuf itu hebat menurut saya. Dia ketika di rumah Potifar itu sampai enggak ngurusin apapun di dalam rumah tangganya. Karena enak punya kayak Yusuf ini. Kalau Anda punya pegawai kayak Yusuf, Anda bisa expand kemana-mana. Pikirkan bisnisnya, buka sana, buka sini, buka. Karena aman ada Yusuf yang mengelolanya dengan baik. Orang kalau punya karyawan kayak Yusuf, ban-ban kamsiah, orang Jawa bilang, sia-sia. Ini sudah nggak perlu bingung nanti ya apa, beres semua sama Yusuf. Kok bisa ya? Yusuf itu enggak bekerja menurut kapasitas dia, enggak bekerja menurut dia. Pasti itu levelnya berbeda. Dia bekerja seperti yang pemimpinnya mau, seperti yang pemimpinnya lihat dia lakukan itu. Makanya Potifar enggak komplain sama Yusuf. Dia enggak komplain karena dia tahu beres dan seperti yang dia mau. Makanya beres diserahkan sama Yusuf, kecuali makannya aja. Kalau sampai makannya pun pakai Yusuf dulang tuh. Om, silakan om, buka mulutnya om. Makanya dibantu sama Yusuf. Ini diajak guyon juga nggak mau guyon. Ya sudahlah, dead joke, guyonan bapak-bapak. Nggak lucu ya. Anda bayangin, kalau orang bisa punya karyawan kayak begitu, apa Anda nggak berkata, ini tolong dipromosi lebih lagi. Kalau mau kasih bonusan yang paling gede, pasti orang itu yang dicari. Karena dia menguntungkan. Yusuf itu nggak cuma di rumah Potifar, di penjara dalam masa nggak mudah di hidupnya. Tetap excellent, itu kepala penjara sampai serahkan juga tahanan-tahanan dipegang Yusuf, bayangin. Tahanan memelihara tahanan itu Yusuf. Firaun, lebih lagi. Firaun ngomong gini, apa yang dikatakan Yusuf, perbuatlah. Firaun nganggur itu gara-gara punya Yusuf itu. Coba, anak Tuhan itu harus begitu level hidupnya. Kalau Anda kerja di sebuah company, jangan company-mu itu diasumsikan terus, ini pasti company-nya ini buruk. Makan uang, keuntungan sendiri. Selalu cibir terus yang gak bagus. Semakin Anda komentar yang gak bagus, Anda juga gak dipromosi di situ. Harusnya diem, Anda bekerjalah yang terbaik. Kalau Anda gak dihargai di situ, jangan Anda yang berkata-kata jelek di situ. Anda teruslah setia, bekerjalah yang baik. Yang namanya emas akan tetap menjadi emas. Yang namanya diamond tetap diamond. Anda mungkin tidak berkilau di situ, sudahlah bekerjalah seperti yang terbaik. Nanti ada masanya, tinggal waktunya Tuhan aja pilih Anda untuk ditaruh di mana. Bisa tangkap ini saudara. Harus hati sepikir. Dalam pelayanan pun juga harus ada sehati sepikir. Visi gereja, semua orang bisa tangkap sehati sepikir. Orang yang seperti ini pasti akan dipercaya Tuhan lebih lagi.
Ini loh, Timotius ini, dia tidak punya agenda yang lain. Dalam pelayanan, dia tidak punya motivasi untuk dirinya. Motivasinya cuma satu, untuk kepentingan Kristus, kepentingan jemaat, kepentingan Kristus, itu luar biasa. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan. Tuhan tidak cari orang hebat yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kalau Anda bisa sehati dan sepikir untuk kepentingan yang lebih besar, tidak mungkin hidup kita nggak akan dibawa Tuhan naik. Selain punya karakter yang dapat diandalkan, yang kedua, Anda harus sepakat. Katakan sepakat. Sepakat. Anak pun aja dengan orang tua nggak bisa, orang tua nggak mungkin percayakan sesuatu yang besar buat anaknya. Meskipun orang tua cinta anaknya, semua anak dicinta sama orang tua. Tapi kepada siapa anak yang berkata, papa, mama, saya sepakat, papa mama nggak perlu bingung di rumah. Papa mama kerja, saya yang take care rumah. Untuk anak seperti itu, bukan orang tua pilih kasih, enggak. Tapi orang tua itu pasti mempercayakan dia lebih. Makanya ada sebuah nasihat yang bagus. Ada orang berkata, kalau Anda punya 3 anak, di antara 3 itu, 1 bisa bekerja, yang 2 nggak bisa bekerja, jangan dibagi rata warisannya. Dulu saya pikir, kenapa nggak dibagi rata, kan harusnya adil. Tapi dia berkata begini, kalau 3 dibagi rata, 1 yang bisa bekerja, sayang. Nanti 2 itu pasti habis, tinggal waktu aja. Percayakan aja kepada yang 1 itu, tapi tinggal kamu dikunci, biarkan dia bekerja, nanti tetap penghasilan pembagiannya itu bisa rata. Ternyata ada mimpi yang lebih panjang, bukan orang tuanya nggak sayang sama anak kedua dan anak ketiga, tapi lihat anak 1 itu jauh lebih bisa sevisi sama orang tuanya. Makanya orang tuanya percayakan dulu, daripada nanti dipercayakan 3, dari yang 100 tiba-tiba menjadi 30%, asetnya habis, nothing. Makanya kalau Anda belum dapat kepercayaan, jangan marah dulu, jangan tiba-tiba berkata, ini kok orang itu yang dipilih, kenapa nggak aku? Coba dicek dulu dalam hatinya, apakah Anda sevisi? Apakah Anda bisa lihat goal yang sama? Saya kerja di sebuah company, dikasih titik, terus titik, disuruh gambar saya, tes psikologinya. Saya begitu lihat titik-titik ini, apa ya, gambar apa ya, kok tiba-tiba muncul ide ya, karena dulu masa kecil suka menggambarnya cuman gunung, matahari, pohon kelapa. Ketika lihat titik-titik itu, tahu ya apa yang saya gambarkan? Saya gambar pohon dari yang kecil sampai yang besar ke titik atas itu. Terus saya ditanyain, kenapa kamu gambar pohon? Saya bilang, saya bekerja bagian kecil di dalam perusahaan ini. Tapi keberadaan saya juga ingin lihat perusahaan ini berkembang menjadi lebih besar lagi. Dan itulah visi yang saya lihat, kalau saya diterima di pekerjaan ini, saya pastikan perusahaan ini akan beruntung karena punya saya. Anda tahu saya kerja di ekspor import. Manajer saya benci sama orang akunting. Ya maaf ya akunting, saya sarjana akunting juga. Bahasa Inggrisnya little I can. Sepupu saya itu ikut tes juga di waktu itu, dia pinter Inggrisnya. Tahu dari mana? Tak tanyain, ini artinya apa ini? Udah ada Google Translator di waktu itu. Jadi saya tanya dia, ini artinya apa sih ini? Terus dia jelasin, saya akhirnya jawab di situ. Yang keterima kerja saya di perusahaan itu. Setahun kemudian manajer saya bilang gini, kamu ini akunting? Iya, aku ini benci sama orang akunting. Kenapa kamu yang masuk? Ya gara-gara gambar pohon itu tadi. Setahun kemudian saya masukkan sepupu saya itu kerja. Dia yang harusnya ekspor import jadi akunting dia. Saya masukkan di akunting, kebalik sama saya. Kalau Anda bisa melihat tujuan yang sama dimanapun Anda ditempatkan, pasti Anda akan dipromosi. Tapi kalau Anda nggak dapat promosi sampai hari ini, jangan salahkan orang lain, jangan salahkan keadaan. Coba dicek, punya good character nggak? Sehati sepikir nggak? Atau Anda punya agenda sendiri di situ yang pasti nggak dipercayai.
Halo, dapat sesuatu enggak? Yang ketiga, dengan cepat. Anda dapat sesuatu, saudara? Yang ketiga, kenapa Timotius orang muda itu dipilih sama Paulus? Ini, karena dia berani menerima tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Timotius itu ketika dia bertobat, usianya baru 15 tahun. Bayangin ya, usianya baru 15 tahun Timotius. Dan ketika dia ketemu dengan Paulus, dapat kepercayaan, itu disinyalir umurnya antara umur 20 sampai 30. Artinya ini masih muda sekali. Orang muda biasanya kurang pengalaman, betul ya? Orang muda kurang jam terbang. Tapi Paulus tetap berani kasih kepercayaan kepada Timotius. Kenapa? Karena ini orang ketiga, dia punya kualitas orang yang tidak pernah menolak setiap tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Berapa banyak kita dikasih kepercayaan, kita ngomong, nggak bisa ini, sulit ini, nggak ada pertolongan, ya nggak ada lah. Go, melangkah. Anda berkata, siap. Kalau Anda berkata siap, selalu available, kepercayaan itu akan datang padamu. Tapi kalau Anda selalu cerita tentang masalah segala macam, Yosua, Kaleb, dan 10 temannya dikirim lihat tanah perjanjian. Pulang mereka, bawa susu dan madu, waduh, bawa buah-buahan, wah ternyata memang makmur di situ tuh, bagus, tempat tanahnya luar biasa indah. Namun yang 10 berkata, tapi kita ada orang-orang enak, raksasa, orang-orang enak itu Goliat itu salah satu orang enak. Ada orang enak, raksasa semua, ada orang Amalek yang jago berperang. Kita ini kayak belalang. Tapi Yosua dan Kaleb berkata, Tuhan akan menolong kita, jangan takut. Bahkan dia berkata begini, yang menyertai kita tuh harusnya lebih besar. Ketika Yosua ngomong itu, dia mau dilempari batu. Dia berkata gini, jangan memberontak sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji, dia pasti tepati. Kemenangan pasti Tuhan jamin. Mungkin bahasa saya begitu. Tapi dia mau dilempari batu. Saudara, kalau Anda jadi orang yang selalu lihat tantangan itu sebagai penghalang, besar kemungkinan promosi nggak akan datang. Tapi ada orang yang lihat tantangan itu sebagai peluang. Contoh yang lain, Daud. Mimpi apa Daud itu? Dia bawa berti gandum, dia bawa rantangan. Dia gembala 3 ekor kambing domba. Terus dia pergi, disuruh papanya bawa rantang, bawa makanan, suruh tanya kakak-kakaknya selamat enggak. Dia datang ke situ. Dia adalah orang yang diurapi jadi raja, tapi enggak langsung jadi raja, saudara. Ada proses jadi seorang pemimpin. Awalnya pemilihan datangnya dari Tuhan, karena lihat karakter, lihat segala macam, dia lihat hati kita, Tuhan itu lihat hati kita. Tapi untuk meraih seperti yang Tuhan janjikan, itu butuh proses. Daud mimpi apa? Datang ke situ, tiba-tiba muncul pendekar namanya Goliat. Dia teriak-teriak, nggak usah bertengkar semuanya, nggak usah perang semuanya, 1 lawan 1 aja. Ya, orang Surabaya bilang gini, apa tuh ya? Lupakan, nggak penting. Dia ngomong gini, kirim 1 orang aja. Semua orang ketakutan. Daud ngomong, siapa orang tak bersunat ini? itu luar biasa. Ini orang muda, pakai baju perangnya Saul aja. Ketika dia mau coba, setelah pakai baju perangnya Saul, dia mau coba jalan, baru mau melangkah. Gak bisa. Harusnya kan, mungkin Saul juga berkata, gini mau perang lawan Goliat mana bisa. Gak mungkin ini salah orang. Tapi Daud itu hebat. Orang ini karena dia lihat Tuhan itu lebih besar dari segalanya. Gak ada kata gak bisa. Dia taruh itu, dia ngomong, singa pernah kuhajar, beruang pernah kukalahkan juga. Orang termasuk orang Filistin ini juga pasti bisa kukalahkan. Wih, itu luar biasa. Apa yang terjadi? Daud menghadapi orang Filistin itu. Nanti kapan ya saya akan khotbah tentang pekerjaan dari sisi Daud. Kenapa kok dia bisa pakai umban, pakai ini segala macam. Saya ingin khotbahkan itu. Ternyata itu semua itu orang ini eksersisnya banyak juga sebetulnya. Dia nggak sembarangan. Tapi yang menarik dari orang ini, lihat tantangan, nggak jadi penghalang. Ini justru peluang untuk dia semakin maju. Makanya ketika dia habis menang sama Goliat, dia langsung masuk menjadi kepala perangnya, kepala pasukan di Saul, punya pasukan. Kalau Anda jadi orang selalu ngomong kesulitan, ngomong tantangan, ngomong hambatan dan membuat itu nggak maju,
Ya jangan salahkan kalau ada orang lainnya menggantikan Anda untuk posisi itu. Wah, khotbahnya terlalu keras ini ya. Kita tuh harus berani diberikan tanggung jawab, berani menerima apapun yang dipercayakan, go berangkat. Kalau Anda lihat pekerjaannya Timotius apa? Kalau Anda baca di 1 Timotius, 2 Timotius, begini, tugas menghadapi pengajar-pengajar sesat. Bahkan si Paulus berkata gini, jangan anggap dirimu rendah sekalipun kau mudah. Jadilah teladan. Mungkin orang berkata, ini siapa sinyo ini? Sinyo Timotius ini siapa? Mau memimpin kita, mau jadi gembala atas kita, siapa dia ini? Nggak gampang loh jadi gembala. Saya masih ingat kalau umur gini, ingat saya dulu menjadi gembala di kota Jember. Saya umur 25 jadi gembala di kota Jember. Ketok-ketok cari jiwa, karena saya suka main bola, jadi lebih gelap. Teman saya yang fitnessan, dia lebih cerah mukanya. Teman saya dikira gembalanya, padahal dia full timernya. Ini gembalanya ya? Oh iya betul dia gembalanya. Gembala kecil saya, gembala besarnya. Saya sudah mengalami itu. Ditanyain orang, mau kakak ada Mawar Seron? Iya. Siapa pengkhotbahnya? Ada dari dalam. Pastor Philip? Bukan. Siapa? Dari dalam. Siapa? Pastor Yudi Kusmanto? Bukan. Siapa? Dari dalam. Saya ngomong dari dalam terus saudara. Tapi itu orang maju tak gentar-gentar tak maju. Tetap tanya, siapa? Terakhir saya bilang gini, saya. Hah? Kamu? Kayak kaget, untung nggak jantungan saudara. Saya sudah melewati itu. Saya ngelewati di mana menjadi gembala ternyata nggak gampang, ada demo. Gereja ditutup, saya sudah mengalami itu. Banyak cerita dalam pengembalaan selama 23 tahun itu. Saya pernah baru pindah dari kota Jember ke Sidoarjo, belum taruh barang saya pindahan. Sudah dipanggil sidang, di sidang saya sama banyak orang di waktu itu. Jadi saya sudah melewati banyak hal dalam hidup ini. Tapi saya tidak pernah ngomong tidak, saudara. Kasih kepercayaan apa, saya akan go melangkah ke sana. Saya akan berjalan di situ. Sama kayak Timotius ini, orang muda ini. Gak gampang jadi gembala Efesus. Tapi untuk kepercayaan yang diberikan, dia selalu siap. Dan dia gak pernah, coba cari ayat Timotius mengeluh sama Paulus. Kenapa kok dia dipilih jadi gembala? Ternyata jadi gembala itu memang susah. Gak ada ayat itu. Gak ada ayat Timotius mengeluh, gak ada. Meskipun dia muda, tapi orang ini membuktikan kualitas. Apapun yang dipercayakan, dia lakukan dengan setia dan bertanggung jawab. Kalau Anda dipercaya apapun dalam hidupmu, jangan komplain, jangan ngomong kesulitan. Ingat-ingat ya, mau ngomong kesulitan, ingat khotbahnya Pastor Sam. Gak boleh. Aku mau dipromosi, promosi datangnya dari Tuhan, kepemimpinan datangnya dari Tuhan. Aku gak boleh ngomong masalah. Saya ngomong sama ada orang, ada satu hamba Tuhan hebat, dia khotbah di satu negara, datang ke kota itu, ketemu orang. Ditanya, apa kabarmu? Aduh saya susah Pak. Kenapa susah? Ya Pak semuanya serba sulit segala macam. Ya dipikir tahun itu aja. Tahun depan pendeta itu datang lagi khotbah di tempat yang sama. Orang yang sama jemput. Gimana kabarmu? Tetap sama Pak. Gimana? Aduh Pak sulit Pak. Tahun ketiga datang lagi ke tempat yang sama. Tanya, gimana? Tetap sama seperti 2 tahun yang lalu Pak. Langsung pendeta ini bilang, nanti tolong kalau komplainen saya jangan orang ini yang datang jemput saya ya. Capek saya dengerin komplainnya. Dan tak heran orang begitu pasti tidak akan kemana-mana. Makanya berhenti salahkan keadaan, salahkan orang lain. Cek diri sendiri. Kalau hati kita benar, karakter kita dibangun dengan bagus, kita jadi orang yang bertanggung jawab. Nah mungkin promosi itu jauh dari kita saudara. Promosi pasti datang kepada kita, katakan amin. Yang terakhir, yang keempat, Anda dapat sesuatu enggak? Maaf ya, molor sedikit, minta waktu sekian menit aja. Yang keempat, mengapa Timotius dipilih untuk menjadi gembala Efesus? Orang muda tapi dipercaya. Yang keempat, ini loh, kok kebalik ya saya? Sekarang saya yang kemana nih sekarang? Memiliki iman yang tulus ikhlas. Sudah saya bahas tadi ya, berarti sudah selesai saya ya. Menjadi satu bagian. Coba kita lihat ini penting sekali. Yang keempat, poin saya yang saya rubah, saya tidak kasih tahu sama multimedia. Yang keempat,
Timotius ini, kenapa pada akhirnya dia dipercaya orang muda? Catat ya, yang keempat, karena dia bertumbuh dalam kerohanian dan menjadi partner kerajaan Allah bagi pemimpinnya. Coba saya bukakan sebuah ayat, saya ulang lagi. Poin keempat, kenapa dia dipilih orang muda ini? Karena dia bertumbuh dalam kerohanian dan menjadi partner kerajaan Allah bagi pemimpinnya. Coba kita buka dalam 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 2, ayat terakhir, nanti ada yang lebih terakhir. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, dikatakan apa? Anakku yang kekasih. Ketika Paulus dan Timotius awalnya adalah anakku yang kekasih. Paulus yang temukan Timotius, Paulus yang kasih kepercayaan ke Timotius, anakku yang kekasih. Tapi coba lihat di ayat berikutnya, Roma 16 ayat 21. Roma 16 ayat 21. Salam kepada kamu dari Timotius, perhatikan, baca rame-rame, 3, 4 apa? Temanku sekerja. Tadi di ayat yang tadi yang kita baca, anak. Tapi ketika anak itu bertumbuh, dia bisa diberi kepercayaan lebih, dia menjadi teman sekerja. Jadi orang itu jangan berhenti di level di mana Anda cuman bisa dipercayai saja, disuruh apa, jalan apa. Saya kalau ketemu orang dalam pemuridan itu ada 3 level. Ya. Level pertama, I do you see. Itu level di mana kita tuh follower, lihat orang dan cuman berkata gini pemimpinnya, I do you see. Kamu lihat aja. Saya kalau mentoring orang, kamu duduk ya. Kalau saya konseling orang, kalau itu full timer, kamu duduk lihat saya konseling. Dia enggak tak kasih kesempatan untuk ngomong. Dengarkan aja. Saya ngomong di situ. Teman saya diam, saya bilang saya izin ya bawa dia untuk dia belajar. Oke, dia lihat aja. Udah. Nanti ada masa di mana ketika dia bertumbuh, enggak lagi berkata I do you see, tapi gini, I do you do. Dua-duanya sama mengerjakan. Nanti level lebih tinggi lagi, you do, I see. Saya ngomong sama teman, kadang-kadang kalau teman-teman bawa masalah gitu, datang, kok ada masalah, problem gini-gini, saya akan berkata, oke, kamu lakukan begini. Udah, dia lakukan itu. Besok lagi, datang lagi, kok ada masalah, oke, kamu lakukan itu. Udah, diselesaikan. Ketiga kali dia datang, saya ngomong, lain kali kalau kamu datang ke sini, jangan cuman kasih masalah. Kamu tawarkan opsinya apa aja. Dia akan tawarkan opsinya A, B, C. Menurutmu opsimu apa kalau kamu lihat kayak gini? A, B, atau C? Dia berkata, ini opsinya A atau B atau C. Saya bilang B. Oke, minggu depan, ada masalah lagi? Saya bilang, kamu opsimu apa? A, B, C apa? Saya bilang A yang ini. Terus saya ceritain. Setiap keputusan yang kamu pilih, pasti ada risikonya. Kenapa di waktu itu saya pilih B, yang ini saya pilih A? Kenapa? Karena saya melihat yang ini risikonya lebih kecil. Setiap keputusan kita itu ada risikonya. Dan kalau kamu sudah memilih yang paling kecil, paling tidak kamu sudah meminimalisir setiap masalah yang ada. Dan berikutnya saya ngomong sama dia, besok-besok kamu tidak boleh ngomong A, B atau C. Kamu kasih saya jawabannya, apa yang kamu pilih. Dan orang-orang itu hari ini dia nggak cuma jadi full timer di gereja. Beberapa di antaranya sudah jadi gembala regional. Mereka jadi partner kerja. Mereka jadi orang-orang yang dipakai Tuhan, dipercaya banyak juga di situ. Jadi orang itu jangan di level Anda cuma ikut terus, tapi ada level di mana Anda bisa menjadi partner kerja. Itu artinya Anda bertumbuh di dalam kegerakan yang ada. Sama dalam company. Saya ketemu satu orang dalam company, aduh jujur orangnya. Seorang bapak-bapak saya kenal, papanya dari Bangka. Kalau dia mengutus orang ini, anaknya disuruh berangkat keluar kota semua, luar pulau, supaya tidak jadi petani kayak papanya. Anaknya suruh berangkat. Suatu hari anaknya ini dibimbing sama kukunya, dididik. Sampai pada akhirnya dia ikut jadi kepala gudang di sebuah company. Karena pemilik perusahaan itu melihat ini orang kok baik ya, kok baik sekali ini orang jadi kepala gudang, kok kerjanya bagus. Enggak berapa lama si orang yang lihat pekerjaan dia yang baik ini, dia berkata, kamu mau enggak bareng sama saya ikut company saya? Kita sama-sama merintis, diajak partner kerja. Hari ini beliau menjadi salah satu orang pengembang properti yang cukup berhasil di kota itu. Kenapa? Karena dia
punya karakter yang diandalkan. Dia bertumbuh dalam kehidupannya. Dia tidak pernah mikirkan untuk dirinya sendiri. Kalau big bossnya ini, katakanlah dia beli mobil X5, dia selalu ngambil X1. Gak pernah dia S7 gitu, gak pernah. Dia selalu ngambil di bawahnya aja. Orang kayak begini, dia dapat kepercayaan lebih. Anda tahu hari ini dia menjadi partner kerja, kongsian dengan big bossnya ini. Kenapa? Karena dia kalau ada tantangan, dia selalu siap, dia kerjakan dengan baik. Dan dia bertumbuh sehingga bosnya pun melihat, kamu tidak cocok jadi anak buahku. Cocoknya kita partner. Berarti Anda bertumbuh, saudara. Amin. Mau dipercaya Tuhan jadi seorang pemimpin? Mau? Pemimpin itu berkat yang Allah sediakan ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Dia. Mari kita pakai berdiri.